Buku Ekonomi, kelas 11, tahun 2022. Bab 4, Teori Uang, Indeks Harga, dan Inflasi. Subbab B, tentang Indeks Harga, bagian 1. Hai Sobat, semoga kalian sehat dan bugar ya, sehingga kalian bisa melakukan aktivitas dan bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Jangan sampai menunda-nunda apa yang harus kalian selesaikan ya. Pastikan semuanya dikerjakan dengan maksimal. Tetap semangat ya, kalian pasti bisa. Termasuk tidak menunda untuk melanjutkan materi pada buku audio ekonomi kelas 11 ini. Dan sekarang, kalian telah memasuki bab 4, subbab B, bagian pertama. Pada audio ini, kita akan membahas materi tentang indeks harga. Apa sih sebetulnya indeks harga itu? Apakah ada kaitannya dengan permintaan dan penawaran uang? Baiklah, kita mulai saja materinya ya. Jangan lupa berdoa dan jaga fokus kalian. Mari kita mulai dari poin ke-1 ya, yaitu materi tentang konsep perubahan harga. Sobat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, harga merupakan nilai barang yang ditentukan dengan uang. Dalam kegiatan ekonomi, harga suatu barang akan mengalami perubahan. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi perubahan harga, antara lain: A. Perubahan permintaan konsumen, B. Perubahan pendapatan konsumen, dan C. Perubahan biaya produksi. Untuk mengetahui perubahan harga barang atau melihat perbandingan harga barang dari waktu ke waktu, kalian dapat menghitungnya dengan menggunakan indeks relatif harga. Rumusnya adalah delta P sama dengan PN per PO dikali 100. Dengan keterangan sebagai berikut. Delta P sama dengan perubahan harga. PN sama dengan harga pada tahun ditanyakan. PO sama dengan harga pada tahun dasar. Jadi sobat, indeks harga ini erat kaitannya dengan permintaan dan penawaran uang ya, karena nilai barang dan jasa ditentukan dengan uang sebagai alat tukar untuk barang dan jasa yang dijual ataupun dibeli. Lembar aktivitas 6, konsep perubahan harga. Simak dengan baik petunjuk pengerjaannya berikut ini ya. 1. Kerjakan lembar aktivitas ini secara individu. 2. Simak data berikut ini dengan seksama. Data harga beras pada bulan Januari dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Harga beras pada tahun 2010 yaitu Rp6.702 per kilogram. Pada tahun 2011 sebesar Rp7.853 per kilogram. Pada tahun 2012, Rp8.726 per kilogram. Pada tahun 2013, Rp9.433 per kilogram. Pada tahun 2014, Rp9.433 per kilogram. Pada tahun 2015, Rp10.612 per kilogram. Pada tahun 2017, Rp10.612 per kilogram. Pada tahun 2018, Rp11.579 per kilogram. Pada tahun 2019, Rp12.276 per kilogram. Dan pada tahun 2020, mencapai harga Rp12.343 per kilogram. Nah, sobat, berdasarkan data harga beras yang sudah kalian simak tadi, silakan jawab pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang dapat kalian simpulkan berdasarkan data tersebut? 2. Mengapa harga komoditas setiap tahunnya mengalami perubahan? 3. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga tersebut? 4. Apakah perubahan harga berlaku untuk semua komoditas? 5. Seberapa penting pemerintah harus mengatur harga komoditas? Silakan jelaskan dengan bahasa kalian sendiri ya. Selanjutnya, kalian akan beralih pada materi poin kedua, yaitu tentang konsep indeks harga. Sobat, pernahkah kalian melihat harga barang-barang
yang selalu mengalami perubahan harga, seperti data pada lembar aktivitas ke-6 tadi. Lalu, apa jenis barang di lingkungan kalian yang sering mengalami perubahan harga? Nah, sobat, secara statistik, perubahan harga barang dapat diukur dan dihitung dengan menggunakan indeks harga. Indeks harga itu sendiri merupakan sebuah rataan dari perubahan harga yang proporsional pada suatu barang atau jasa tertentu antara dua periode waktu. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, indeks harga merupakan suatu ukuran statistik untuk menyatakan perubahan-perubahan harga yang terjadi pada suatu periode ke periode yang lainnya. Indeks harga sangat diperlukan untuk mengetahui perubahan kondisi ekonomi suatu negara. Salah satu indeks harga yang sering dijadikan indikator inflasi adalah indeks harga konsumen. Menurut The Classification of Individual Consumption by Purpose atau COI-COP, indeks harga konsumen dikelompokkan dalam 7 kelompok pengeluaran yang terdiri dari A. Bahan makanan, B. Makanan jadi, minuman, dan tembakau, C. Perumahan, D. Sandang, E. Kesehatan, F. Pendidikan dan olahraga, serta G. Transportasi dan komunikasi. Lalu bagaimana cara menghitung indeks harga? Dan apa manfaat dari perhitungan indeks harga itu sendiri? Simak penjelasan berikutnya dengan baik. Sobat, setelah kalian memahami konsep indeks harga pada poin kedua, selanjutnya kalian akan beralih pada poin ketiga, yaitu tentang fungsi perhitungan indeks harga. Berikut ini adalah fungsi atau manfaat dari perhitungan indeks harga. 1. Mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang dan jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat. 2. Indeks harga konsumen memungkinkan konsumen untuk menentukan perubahan harga terhadap daya beli. 3. Perubahan indeks harga konsumen dapat dijadikan sebagai indikator terjadinya inflasi dan deflasi. 4. Menentukan target inflasi. Dan 5. Menghitung indeks biaya hidup. Itulah sobat, manfaat dari perhitungan indeks harga. Adapun cara menghitung indeks harga itu sendiri, kita akan membahasnya pada poin keempat. 4. Cara menghitung indeks harga. Sobat, indeks harga bisa dihitung menggunakan beberapa metode. Di antaranya yaitu A. Metode tidak tertimbang atau agregatif sederhana. Dalam metode agregatif sederhana, semua barang dianggap sama dan dijumlahkan secara agregatif atau keseluruhan, baik untuk tahun dasar maupun tahun yang akan dihitung angka indeksnya. Dengan kata lain, indeks agregatif sederhana menunjukkan perbandingan harga atau produksi dari sekelompok jenis barang. Adapun angka indeks dengan metode sederhana dirumuskan sebagai berikut. IA sama dengan sigma PN per sigma PO dikali 100 dengan keterangan sebagai berikut. IA sama dengan indeks harga agregatif. Sigma PN sama dengan jumlah harga-harga pada tahun ke-N atau tahun yang akan dihitung. Sigma PO sama dengan jumlah harga-harga pada tahun dasar atau base year. Itulah sobat, cara menghitung indeks harga. Selain metode tidak tertimbang, ada metode lainnya, yaitu metode tertimbang. Sobat, segala sesuatu yang kita jalani harus diperhitungkan dengan baik, bukan? Dari hal yang paling sederhana, saat kalian akan berangkat sekolah, tentu kalian telah memperhitungkan waktu yang harus kalian tempuh hingga sampai di sekolah dengan tepat waktu. Nah, begitupun dengan indeks harga sobat, memerlukan perhitungan yang tepat agar mengetahui perubahan harga salah satunya. Setelah kalian mempelajari metode tidak tertimbang atau agregatif sederhana pada poin A, selanjutnya kalian akan mempelajari cara menghitung indeks harga pada poin B, yaitu metode tertimbang. Dan berikut penjelasan selengkapnya. Sobat, dalam metode tertimbang, ada 2 metode yang dapat kalian pelajari. Di antaranya,
1. Metode Lespeyres. Dalam metode Lespeyres ini, indeks harga diperoleh dengan cara menggunakan faktor penimbang kuantitas barang pada tahun dasar. Adapun rumus dalam metode ini adalah sebagai berikut. IL sama dengan sigma dalam kurung PN dikali QO per sigma dalam kurung PO dikali QO dan dikalikan 100. Selanjutnya, 2. Metode Paase. Dalam metode ini, indeks harga diperoleh dengan cara menggunakan faktor penimbang kuantitas barang pada tahun yang dihitung angka indeksnya. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut. IP sama dengan sigma dalam kurung PN dikali QN per sigma dalam kurung PO dikali QN dan dikalikan 100. Adapun keterangan dari kedua rumus tersebut adalah sebagai berikut. IL sama dengan indeks Lespeyres. IP sama dengan indeks Paase. PN sama dengan harga pada tahun berjalan. PO sama dengan harga pada tahun dasar. QN sama dengan kuantitas pada tahun berjalan. QO sama dengan kuantitas pada tahun dasar. Itulah sobat, cara perhitungan menggunakan metode tertimbang, yang di dalamnya ada dua cara untuk menghitung indeks harga. Namun, ada yang perlu diperhatikan dalam menentukan tahun dasar untuk perhitungan indeks harga. Dan cara menentukannya akan kalian simak sesaat lagi. Nah, sobat, seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa ada yang perlu diperhatikan dalam menentukan tahun dasar untuk perhitungan indeks harga. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Pada tahun tersebut, kondisi perekonomian suatu negara sedang stabil. Artinya, tingkat inflasi berada dalam kondisi rendah. 2. Jarak antar tahun tidak terlalu jauh. Misalnya, ketika akan menghitung indeks harga 2020, tahun dasar atau base year yang digunakan hendaklah dalam rentang waktu 5-10 tahun terakhir. 3. Penentuan tahun dasar atau base year juga bisa diambil berdasarkan peristiwa penting, seperti adanya pergantian pemimpin. Itulah sobat, 3 hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan tahun dasar untuk perhitungan indeks harga. Selanjutnya, agar kalian lebih memahami cara menghitung indeks harga, silakan kalian simak dan kerjakan lembar aktivitas ke-7. Sobat yang baik, saat ini kalian telah memasuki lembar aktivitas ke-7, yaitu tentang konsep indeks harga. Adapun petunjuk pengerjaannya adalah sebagai berikut. 1. Kerjakan tugas ini secara berkelompok. 2. Pergilah ke salah satu pasar tradisional di sekitar tempat tinggal kalian dan lakukan survei secara langsung. 3. Lakukan wawancara dengan beberapa pedagang di pasar tersebut untuk mengetahui harga barang-barang tertentu. 4. Dan berikut adalah data yang dicari dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Berapa total beras, bawang merah, cabai, telur, dan daging ayam yang dicari pada bulan X. Selanjutnya juga, berapa total beras, bawang merah, cabai, telur, dan daging ayam yang dicari pada bulan Y dan Z. Nah, dari data tersebut, silakan kalian jawab pertanyaan berikut ini. 1. Hitunglah indeks harga dengan metode indeks agregatif sederhana pada bulan Y dan Z. 2. Pada periode tersebut, apakah harga barang tersebut mengalami kenaikan atau penurunan? Jelaskan penyebabnya. 3. Apa jenis barang atau komoditas yang sering mengalami perubahan harga? Temukan dan jelaskan penyebab dari perubahan harga barang-barang tersebut. Silakan sobat, kalian pahami terlebih dahulu tugas pada lembar aktivitas ke-7 ini. Jika sudah memahaminya, kalian bisa melanjutkan pada lembar aktivitas ke-8 berikut ini. Sobat, saat ini kalian telah memasuki lembar aktivitas ke-8, masih tentang konsep indeks harga, dan berikut adalah petunjuk pengerjaannya. 1.
Lembar aktivitas ini dikerjakan secara berkelompok. 2. Carilah daftar harga 7 komoditas atau kebutuhan pokok di daerah kalian selama 3 tahun terakhir. 3. Carilah data-data tersebut melalui situs BPS yang dapat diakses melalui tautan berikut ini: www.bps.go.id. 4. Tuliskan hasil pengamatan kalian pada tabel dengan format sebagai berikut ini. Buatlah 5 kolom ke kanan dan 10 baris ke bawah. Isilah kolom pertama dengan nomor, kolom kedua dengan jenis barang, kolom ketiga tahun 2019, kolom keempat tahun 2020, dan kolom kelima tahun 2021. Setelah kalian mendata barang 7 komoditas yang dicari pada 3 tahun terakhir, silakan kalian totalkan. Selanjutnya, berdasarkan data tersebut, silakan kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. 1. Hitunglah indeks harga dengan metode indeks agregatif sederhana. Tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2019. Silakan kalian jawab, berapa indeks pada tahun 2020 dan tahun 2021? 2. Analisis apakah terdapat kenaikan atau penurunan indeks. Jelaskan alasan kalian. 3. Berdasarkan data tersebut, apakah tahun 2020 dapat dijadikan sebagai tahun dasar? Apakah hal tersebut akan berpengaruh signifikan terhadap perhitungan indeksnya? Kemukakan pendapat kalian ya. 4. Perhitungan indeks harga konsumen dilihat dari barang dan jasa yang sering dikonsumsi oleh masyarakat umum. Mengapa demikian? Dan kemukakan alasannya. 5. Seberapa penting indeks harga bagi perekonomian? Dan apa manfaat yang bisa diperoleh dengan adanya indeks harga? Silakan kalian jawab 5 pertanyaan tersebut berdasarkan data yang telah kalian isi ya. Selamat mengerjakan. Selanjutnya Sobat, kita beralih pada lembar aktivitas ke-9 ya. Dan berikut ini adalah petunjuk pengerjaannya. 1. Kerjakan lembar aktivitas ini secara berpasangan atau pair check. 2. Hitunglah indeks harga dengan menggunakan metode Les Pairs dan metode PASE berdasarkan data berikut ini. 1. Harga beras pada tahun 2018 adalah Rp11.000 dengan jumlah 24. Tahun 2019, harganya Rp12.000 dengan jumlah 28. Dan tahun 2020, harganya adalah Rp12.300 dengan jumlah 33. 2. Harga telur pada tahun 2018 adalah Rp18.000 dengan jumlah 32. Tahun 2019, harganya Rp20.000 dengan jumlah 36. Dan tahun 2020, harganya adalah Rp24.000 dengan jumlah 40. 3. Harga minyak goreng pada tahun 2018 adalah Rp12.000 dengan jumlah 25. Pada tahun 2019, harganya Rp13.500 dengan jumlah 27. Dan pada tahun 2020, harganya Rp15.000 dengan jumlah 32. 4. Harga terigu pada tahun 2018 adalah Rp9.800 dengan jumlah 36. Pada tahun 2019, harganya Rp10.500 dengan jumlah 38. Dan pada tahun 2020, harganya Rp11.000 dengan jumlah 40. Itulah Sobat, data yang harus kalian pahami pada lembar aktivitas ke-9 ini. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan tugas berikut ini. Sobat, dari seluruh data yang telah kalian simak tadi, 2018 dijadikan tahun dasar atau base year ya. Selanjutnya, berdasarkan data tersebut, silakan kalian hitung. 1. Indeks harga 2019 dan 2020 dengan menggunakan metode Les Pairs dan metode PASA. Silakan kalian tuliskan daftar barangnya, kemudian tuliskan harga dan jumlahnya pada tahun 2018 dan tahun 2019 menggunakan metode Les Pairs
dengan rumus harga PN dikali QO dan rumus jumlah PO dikali QO. Dan metode PASA dengan rumus harga PN dikali QN dan rumus jumlah PO dikali QN dengan catatan sebagai berikut. Indeks Less-Pyrrhus 2020 dan Indeks PASA 2020. Selanjutnya, 2. Indeks harga 2020 dengan menggunakan metode Less-Pyrrhus dan metode PASA. Silakan kalian tuliskan daftar barangnya, kemudian tuliskan harga dan jumlahnya pada tahun 2018 dan tahun 2020 menggunakan metode Less-Pyrrhus dengan rumus harga PN dikali QO dan rumus jumlah PO dikali QO, dan metode PASA dengan rumus harga PN dikali QN dan rumus jumlah PO dikali QN dengan catatan sebagai berikut. Indeks Less-Pyrrhus 2020 dan Indeks PASA 2020.